Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Seorang kiai sepuh menyatakan seakan-akan mereka yang mempertanyakan tentang nasab Alawi menyudutkan dengan pernyataan-pernyataan yang notabene tidak sesuai dengan apa yang ada saat ini, bahkan bertanya sesuai dengan real terkait dengan syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Kiai sepuh ini siap ada beberapa pertanyaan, kalau sifatnya itu syariat, ya tentunya dijawab dengan syariat, thariqat dengan thariqat, hakikat dengan hakikat, ma'rifat dengan ma'rifat. Ada pertanyaan terkait dengan nasab Alawi dengan tata syariat, maka tentu jawaban final akhir adalah tes DNA yang notabene bisa dilihat, diketahui secara genetika memang untuk membuktikan bahwa klan Pak Alwi sebagai duriah Rasul dan tidak, tentu final dengan tes DNA karena tataran syariat beda lagi dengan tataran thariqat, hakikat dan ma'rifat. Maka apa yang disampaikan oleh Kiai sepuh ini sangat masuk akal. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana seorang Kiai sepuh ini menjawab pertanyaan terkait dengan tataran syariat, endingnya dengan tes DNA. Sekali lagi mohon maaf NKRI Hagamati Nusantara Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ya, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita kembali bisa live. Tadi pagi saya sudah membuat live, ya, karena pertanyaannya adalah tentang hakikat, ya, maka saya jawab secara hakikat. Karena pertanyaannya itu apakah kasus nasab ini adalah berasal dari Allah, maka saya jawab adalah secara hakikat, ya. Tapi malam hari ini saya insya Allah akan bahas secara syariat, ya. Karena pertanyaannya adalah bagaimana pembuktian masalah nasab ini adalah secara syariat, ya. Yang harus dipahami oleh kita bahwa sesungguhnya yang berkaitan dengan masalah nasab ini, sahabat, adalah bagian daripada ilmu fikih, ya. Jadi walaupun bagaimana secara syariat bahwa tentang ilmu nasab ini adalah bagian daripada ilmu fikih. Maka kalau bicara dengan bagian ilmu fikih, maka kembali sebagaimana kaidah yang disampaikan adalah oleh Ibnu Al-Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jadil adalah inna nasaba mimma yasbutu tasamu illa ayyasbuta ma yukhalifu. Bahwa sesungguhnya ilmu nasab ini adalah berlaku, ya, setelah dia syuhrah wal istifadah adalah selama tidak ada yang membatalkan. Maka hari ini yang harus dicatat sahabat semua, karena bab nasab Alawi ini sekarang sudah ada yang membantah, artinya sudah ada yang membatalkan, maka pemandangan adalah pandangan kepada syurah wal istifadah itu sekarang sudah bubar, ya. Maka berarti sekarang karena ini adalah fan fikih, maka setelah Kiai Imaduddin membatalkan nasab ini, karena setelah melakukan tesis, ya, dan penelitian, kemudian hasil tesisnya disusun dalam sebuah kitab, ya, dan kitab itu adalah nyata, maka jawabannya juga harus berupa antitesis yang nyata. Maka selama tidak ada yang membatalkan lagi, maka sekarang pandangan syuhrah wal istifadah itu berpindah, adalah bahwa sesungguhnya Ba'alwi ini adalah terputus kepada junjungan dari Nabi Muhammad SAW secara ilmu fikih. Karena tadi bahwa sesungguhnya inna nasaba mimma yasbutu bitasamu'i, walaupun cukup untuk mendengarkan nasab seseorang itu cukup dengan pendengaran berita lewat telinga kita, tetapi begitu illa ayyasbuta bima yukhalifu itu berarti sekarang masalah nasab ini sudah terputus. Nah, kecuali kembali kalau seandainya dari Rabithah Alawiyah memberikan jawaban, dan jawabannya itu adalah membuktikan bahwa hujah yang dibuatnya itu adalah lebih terang dan lebih jelas daripada apa yang tesis yang dibuat Kiai Imad yang membatalkannya. Maka inilah yang harus dipahami. Kita kalau bicara tentang syariat, bicara jawablah secara syariat, bicara secara hakikat, maka jawabannya adalah secara hakikat.
Nah, karena berarti ilmu nasab ini adalah tentang ilmu fikih, ya, maka ilmu fikih ini akan terbatas ruang dan waktu, ya sahabat. Maka kita membuktikan daripada bagaimana fikih berkembang dari sejak zaman Nabi, daripada imam-imam mujtahid yang puluhan, ya sekarang adalah imam mujtahid itu seolah-olah yang masyhur, yang syuhra wa istifadah hanya 4 saja, yaitu adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Ini pun sesungguhnya menggambarkan kepada kita bahwa fikih itu adalah bukan sesuatu yang mutlak. Apa yang dipandang oleh Imam Hanafi bisa dibatalkan oleh Imam Maliki, dan apa yang dipandang oleh Imam Maliki bisa dibatalkan oleh Imam Syafi'i, dan apa yang dilihat dan secara syuhra wa istifadah dengan Imam Syafi'i bahkan bisa dibatalkan oleh Imam Hambali. Bahkan nanti murid-muridnya adalah akan kembali saling inilah bab fikih, ya. Maka fikih itu adalah siapa yang memiliki hujah yang terkuat, dan fikih itu adalah ilmu aini, artinya ilmu yang nyata yang bisa dibuktikan dan adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan di semua, ya. Maka jadi kalau seandainya pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu nasab ini ditanya secara fikih, maka kembali kita harus memegang bahwa jawabannya adalah secara fikih. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Jadi bahkan fikih Imam Syafi'i pun beliau pada masa hidupnya ada kalau qadim, ada kalau jadid. Kalau beliau pun membatalkan pada saat beliau berpindah ruang dari Mekah ke Mesir saja sudah berubah. Maka kalau seandainya Imam Syafi'i saat itu berpindah barangkali ke India, barangkali pindah ke Indonesia, maka pandangan beliau kepada fikih pun akan kembali berubah dan berkembang. Karena fikih itu adalah kembali akan berpengaruh kepada ruang dan waktu, ya. Jadi syuhra wal istifadahnya itu akan mudah dibantahkan. Jadi kalau hari ini adalah nasab Ba'alawi ini adalah diputuskan adalah munqati dan menurut pandangan Kiai Imaduddin, maka tidak jalan lain bagi Rabithah Alawiyah kalau ingin mempertahankan nasabnya kepada baginda Nabi harus bisa menunjukkan adalah minimal yang pertama adalah satu hal dulu, adalah kitab yang menjelaskan bahwa ketersambungan mereka secara syuhra wa istifadah, ya. Walaupun ya dari kitabnya Kiai Imaduddin kita tahu persis bahwa ternyata nasab Ba'alawi ini adalah sebenarnya tidak syuhra wa istifadah, karena ada jenjang waktu 550 tahun yang terputus, karena syaratnya syuhra wa istifadah menurut paham bahwa pandangan Imam Syafi'i adalah selama tidak terbantahkan dan tidak pernah ada ruang yang terputus. Jadi setiap zaman ada yang menjelaskan, kitab yang sejaman adalah syuhra wa istifadah adalah itulah gambaran tentang tentang fikih, ya sahabat. Kenapa termasuk murid Imam Syafi'i antara katakanlah karena nanti berkembang menjadi Imam Jainuddin Al-Malibari adalah membuat kitab Fathul Mu'in, kemudian juga adalah siapa Imam Bajuri menulis kitab Bajuri. Dalam dua kitab ini pun ada perbedaan pandangan, ya, di antaranya pada sama-sama Syafi'inya tadi semua karena beda kurun dan waktu, ya. Maka mungkin ke sini apalagi barangkali sekarang tentang dua hal yang diperbincangkan yang berbeda pendapat antara Imam Jainuddin Al-Malibari adalah tentang seorang wanita yang haid adalah tidak boleh masuk ke dalam masjid, dan seorang anak yang belum tamyiz tidak boleh juga masuk ke dalam masjid. Jadi berbeda pandangannya menurut Imam Bajuri. Imam Bajuri adalah membantahnya karena tadi yang diharamkan itu bukan perempuannya, tetapi adalah najisnya, adalah darah. Tapi kemudian juga yang kedua adalah bahwa haramnya seorang anak itu masuk ke masjid adalah bukan anaknya, tetapi adalah anak yang belum tamyiz, adalah bihusnudoni, bahwa mereka itu tidak akan mampu menahan air kencing dan kotorannya. Tetapi kata menurut Imam Bajuri, selama masih bisa najisnya itu adalah terjaga, maka terbantah. Nah iya fikih, ya sahabat. Jadi fikih itu adalah walaupun syuhra wa istifadah untuk ulama ini, tapi kemudian juga bisa dibantah, ya, oleh ulama yang lain. Nah inilah yang termasuk juga dengan ilmu nasab, ya. Walau jadi ilmu nasab ini, jadi bisa saja nasab seseorang itu adalah syuhra wa istifadah, ya, karena pada saat zamannya tidak dituliskan dalam kitab, kemudian tidak tercatat dengan baik misalnya gitu, ya. Tapi kemudian satu hari ada yang membuktikan ternyata dia adalah bukan nasabnya, maka yang tadinya yang sudah syuhra wa istifadah, walaupun ini yang masih pahami tentang syuhra wa istifadah aja, ternyata syuhra wa istifadah itu membutuhkan syarat, yang dimana syaratnya itu adalah tidak ada keterputusan, ya. Dan nasab Ba'alawi ini adalah terputus. Maka kesimpulannya cuma satu. Jadi untuk membuktikan apakah Ba'alawi ini adalah masih nuriyat Rasul atau tidak, adalah satu-satunya adalah karena ini adalah fan fikih, maka tidak jalan lain, dan fikih itu adalah sifatnya aini. Maka di akhir zaman ini kebetulan adalah ilmu genetika sudah berkembang, maka tidak jalan lain, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kasus masalah nasab ini adalah tes DNA. Dan tes DNA itu adalah nyata dari semua, ya. Karena kalau saya mengumpamakan, ya, dalam kita orang NU Ahlussunnah wal Jamaah adalah
untuk untuk menentukan satu Syawal atau menentukan satu Ramadan, ya, walaupun secara hisab, ya, hisab itu adalah seumpama kita menemukan kitab yang sejaman, maka untuk menentukan asal seseorang bisa secara hisab, dalam arti adalah bagaimana meneliti mereka apakah syurah wa istifadah dari kitab-kitab yang sejaman yang terus akan menceritakan keberadaan mereka tadi semua. Tetapi kembali pada saat ini adalah teknologi yang paling tinggi adalah yang untuk membuktikan hasil hisabnya tadi adalah benar atau tidak, kembali adalah sebagaimana kita pada saat untuk menentukan satu Ramadan ataupun menentukan adalah satu Syawal adalah dengan ru'yatul hilal tadi semua. Maka ru'yatul hilal itu adalah seumpama adalah tes DNA. Tes DNA itulah ru'yatul hilal. Maka tidak akan ada perdebatan sebenarnya kalau seandainya, karena kalaupun katakan ya sekarang ditemukan adalah kitab yang mereka membuat antitesis sehingga apa yang dikatakan Kiai Imad itu adalah tidak benar, maka tetap kalau menurut saya adalah di penghujungnya, walaupun Mbak Ali itu bisa membuat kitab antitesis dan menunjukkan kitab yang sejaman dan kemudian ada catatan yang dari ilmu pengetahuan yang nyata, maka kembali karena di akhir zaman ini ada teknologi DNA, maka kembali supaya ini adalah tadi adalah maka maka dengan tes DNA inilah satu-satunya. Betul yang dikatakan bahwa tes DNA adalah tidak bisa dijadikan untuk menentukan nasab, tetapi kembali dengan tes DNA bisa kita mengetahui seseorang itu nasabnya kepada siapa. Kan masalahnya sekarang sudah terjadi perseteruan tadi semua, ya. Kalau tidak ada perseteruan sebetulnya tidak ada masalah tadi semua. Nah, ada kaitannya. Jadi kalau menurut saya ada beberapa kiai yang selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh melupakan Ba'alawi karena mereka adalah banyak ulamanya. Ini nggak ada kaitannya dengan kesolehan, nggak ada kaitannya mereka adalah ulama, nggak ada kaitannya mereka punya jasa, nggak ada kaitannya mereka punya pernah menulis kitab. Ini bicara tentang nasabnya, bukan bicara tentang akhlaknya, bukan bicara tentang bagaimana mereka telah berbuat banyak untuk Islam. Ini masalahnya adalah nasabnya. Jadi kembalikan pokok persoalannya adalah jadi tidak memandang apakah Habibnya buruk, apa Habibnya baik, apa Habibnya soleh, apa tidak soleh. Ini masalah nasab dari semua. Maka baik yang soleh maupun yang tidak soleh sesungguhnya karena bisa saja nanti walaupun tidak soleh bisa jadi barangkali malah nasabnya tersambung gitu kan, bisa jadi gitu kan tadi, karena nasab itu tidak ada jaminan adalah kesolehan pada seseorang. Sebagaimana Kan'an adalah putranya Nabi Nuh, tapi kan tadi tidak sejalan dengan darah ayahnya sendiri. Dan sebagaimana Nabi Ibrahim, ayahnya adalah pelaku syirik, adalah Azar, tapi ternyata anaknya malah luar biasa. Nah, ini kan yang harus dipahami oleh kita. Maka jangan kaitkan kasus nasab ini dengan seseorang dari Ba'alawi yang telah menulis kitab, dari seseorang dari Ba'alawi yang memiliki kesolehan tadi semua. Karena masalahnya yang dipersalahkan adalah masalah nasabnya tadi semua. Jadi pengakuannya adalah kepada kepada seseorang yang memiliki kemuliaan tadi semua. Jadi maka kalau menurut saya adalah solusinya, kalau ditanya secara fikih, karena nasabnya adalah ilmu fikih, maka kembali, dan sekarang di akhir zaman itu sudah ada tes DNA, maka yang paling adil, yang paling baik kepada semua adalah dengan pembuktiannya. Seperti orang menjual emas tadi semua, kata orang ini emas asli, ini emasnya 18 karat, atau kata ini 24 karat, kata yang menjual, tapi kata yang beli, kalau lihat dari warnanya ini 18 karat ini, atau barangkali malah ini emasnya sepuhan, bukan emas, bahannya adalah besi gitu kan tadi. Maka tidak ada lagi solusinya, maka adalah pengetesan tadi semua. Maka ada alat untuk mengetes emas, maka dengan kadar berapa emas itu, dan itulah yang bisa membuktikan adalah dengan, karena ini adalah bab fikih, adalah harus dites supaya ini tadi semua. Jadi itulah sahabat ya. Jadi saya ini bertanya ini yang macam-macam tadi semua. Saya ditanya tadi tentang hakikat tadi semua, maka saya jawaban hakikat tadi semua ya. Jadi tetap kalau kita bicara bagaimana pandangan Allah, berarti pandangannya secara hakikat. Tapi kalau malam ini pertanyaannya bagaimana kalau gitu Bang tadi secara hakikat, secara syariatnya, tetap maka dalam diri kita maka ada pandangan syariat, ada pandangan tarekat, ada pandangan hakikat, ada pandangan ma'rifat. Jadi kita harus menjawab ilmu itu sesuai dengan pandangan masing-masing. Itulah kenapa pandangan kita manusia ada yang disebut dengan ro'a, ada yang disebut dengan nazara, ada yang disebut dengan basyirah, ada yang disebut dengan absar. Kalau pandangan secara ro'a, berarti yang dilihat adalah tadi cangkangnya, tadi semua. Jadi kita batasi lah, kita nggak usah bicara secara tarekat, hakikat dan ma'rifat, karena bab nasab ini adalah bab cangkang, gitu kan tadi. Maka kita pandangnya adalah secara ilmu fikih tadi semua, ya. Maka kesimpulan saya kalau bicara soal ilmu fikih, maka sekarang kalau Ba'alawi ini sudah terputus, karena sudah ada yang membatalkan. Karena syaratnya kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dan kitab Al-Jawabul Jalilnya adalah inna nasaba mimma yasbutu bitasamu illa ayyasbuta ma yukhalifu. Maka setelah kecuali ada yang membatalkan, dan sekarang secara fikih telah dibatalkan. Nah,
kalaupun secara fikih sudah dibatalkan, kembali fikih ini adalah perkara yang ain, maka Kiai Imaduddin telah membuktikan, melakukan tesis, tadi semua melakukan penelitian, baik penelitian dengan ilmu nasab maupun penelitian dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu gen dan ilmu DNA, bahwa terbukti sekarang bahwa sesungguhnya Ba'alwi ini adalah terputus. Maka sesungguhnya bagi Rabitatul Alawiyah harusnya dengan adanya tesis Kiai Imaduddin ini adalah berterima kasih tadi semua ya. Berterima kasih karena kalau ingin menyelesaikan masalah ini adalah harusnya mereka bertemu, dan saya berharap kepada PBNU, kepada MUI adalah menjadi wasit yang baik dari semua. Jangan biarkan anak bangsa seperti ini, semua adalah anak kita, semua adalah warga negara Indonesia. Dan ingat bahwa sesungguhnya kan tadi saya sudah bahas kali secara hakikat, pada dasarnya tidak ada perkara yang datang pada kita la tatahharatu syarratun illa biidznillah, dan selalu bahwa sesungguhnya apa yang katakan beliau Nabi, perbedaan itu adalah rahmat, selama perbedaan adalah untuk menyatukan bukan untuk memisahkan. Maka juga saya mohon kepada sahabat baik pendukung Kiai Imaduddin maupun pendukung Ba'alwi adalah jangan sesuatu itu didorong dengan emosional. Ingat, di dalam ilmu Allah tidak ada sesuatu untuk memecahkan. Bahkan Allah menyuruh kita berselalu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Selalulah kita adalah untuk selalu ada berjamaah dalam segala perkara. Maka diajarkan kita berjamaah. Bahkan kenapa kita juga adalah bagaimana kita harus jam'u antara diri zahir dan diri batin tadi semua. Karena intinya adalah Islam itu menyatukan bukan memecahkan tadi semua ya. Maka kasus ini kalau dipandang secara syariat, mungkin Kiai Imaduddin membantah itu adalah dengan menulis tesis bahwa sesungguhnya Ba'alwi ini berdasarkan penelitian yang nyata dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, kemudian sampai abad ke-9 bahwa kisah Imam Ubaidillah ini adalah tidak nyata. Maka tidak jalan lain kepada kita, karena tadi untuk membuktikan hitungan hisab kita tentang apakah kita bisa melihat hilal atau tidak, maka kembali kepada kita adalah wajib melakukan ru'yatul hilal di semua.